Oke, langsung lanjut aja ya. Ini Andiko mau ngomong atau enggak, Dek? Kalau yang ini masih belum siap saya, Mbak. Mungkin Oke. tanya aja. Ya deh, langsung lanjut aja ke pembicara kedua ya. Restart Zonder School. Tiada hukum tanpa kepastian. Saya pembicara kedua dari tim Pro akan melanjutkan dan juga mempertegas argumentasi yang telah dibangun secara komprehensif oleh pembicara pertama kami. Namun sebelum melangkah jauh pada fase argumentasi, izinkanlah kami untuk menjelaskan problema sehingga timbullah Dewan Juri. Dewan Juri yang terhormat, tim kontra menghendaki adanya langkah yang dapat menuntaskan problema tindak pidana pencucian uang, namun tidak menggunakan conviction based concept. Kami berpikir bahwasannya rekan kami tim kontra gagal memahami bahwasannya dengan menggunakan conviction based concept ini merupakan salah satu upaya yang tepat. Mengapa hal itu benar demikian? Sebagaimana yang telah disampaikan pada latar belakang yang telah dibawakan secara apik oleh pembicara pertama kami, Dewan Juri yang terhormat, conviction based concept merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan aset kepada negara ataupun para pihak yang berhak atas kepemilikan aset tersebut yang dirasa aset tersebut diperoleh dari hal yang tidak wajar ataupun dari tindak pidana. Dengan adanya konsep ini Dewan Juri yang terhormat dapat mempermudah aparat untuk mengembalikan kerugian negara tanpa harus menunggu adanya putusan pengadilan terlebih dahulu. Dewan Juri yang terhormat, dengan ini juga diharapkan dapat memberikan efek jerah pada pelaku kejahatan dan juga masyarakat luas agar yang beranggapan bahwasannya aset kejahatan pidana dapat bebas begitu saja, serta penerima flow the money betul-betul. Interupsi. Dipersilahkan. Pembicara kedua dari tim Pro mengatakan bahwa perampasan aset ini akan dilaksanakan sebelum adanya putusan pengadilan. Namun kita juga tidak bisa mengelakkan bahwa hukum kita menganut adanya asas praduga tidak bersalah. Lantas bagaimana kemudian pembicara kedua dari tim Pro dapat tetap memegang teguh asas praduga tidak bersalah ketika perampasan aset dilakukan bahkan tanpa tuntutan pemidanaan? Terima kasih. Terima kasih saudaraku. Pertanyaan Anda akan dijawab oleh gagasan kami yang disampaikan oleh pembicara ketiga kami. Melanjutkan konstruksi argumentasi kami selanjutnya, conviction based concept merupakan salah satu upaya pengambilan aset kepada pihak yang dirugikan. Rekan-rekanku, ada teori yang mengungkapkan bahwasanya negara berhak untuk mengambil tindakan terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan, seperti ajaran kedaulatan Tuhan yang dianut oleh Franz Julius Stahl, yang mengatakan bahwasanya negara yang mewakili Tuhan di dunia yang memiliki kekuasaan penuh menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia. Selain itu, Franz Neubauer mengungkapkan bahwasannya secara etis apa yang dicuri dari rakyat harus segera dikembalikan. Dewan Juri yang budiman, namun dalam proses peradilan pidana memungkinkan saja tersangka ataupun terdakwa meninggal dunia dan juga melarikan diri ke luar negeri, sehingga hapuslah negara untuk menuntut pelaku pidana tersebut. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, tentu ini tidak berlaku bagi kasus tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa sanksi pidana yang untuk kejahatan di bidang ekonomi, hal ini mengingat juga prinsip rasionalitas bahwa pelaku kejahatan merupakan makhluk rasionalis ekonomi yang menimbang antara biaya yang harus dikeluarkan dan juga melakukan kejahatan dengan keuntungan yang akan didapat. Cesar Bakaria dalam bukunya On Crime and Punishment menurutnya penjatuhan sanksi pidana seyogyanya dirancang secara ataupun didesain sebagai pada level tertentu untuk mengeliminasi keuntungan yang didapat oleh pelaku tersebut. Pun Dewan Juri terhormat, dipersilahkan. Dewan Juri yang terhormat, konsep dari pemberlakuan non-conviction based concept selalu didahului dengan pidana pokok, bahkan terkadang didahului oleh pidana pokok. Seperti misalkan ketika kemudian ternyata tersangka ini ternyata dia melakukan pidana pokok korupsi terlebih dahulu. Lantas bagaimana kemudian pembicara kedua dari tim Pro melakukan diferensiasi ketika antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang kemudian dilaksanakan secara bersamaan? Terima kasih saudaraku, mohon bersabar jelaskan menjawab dari argumen Anda. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat melanjutkan argumentasi kami dalam rangka mengejar pengembalian aset yang hilang secara maksimal, maka Indonesia dapat mengadopsi prinsip conviction based concept ini dalam rangka menambah amunisi sebagai optimalisasi terhadap pengembalian stolen asset recovery hasil tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, pun konsep perampasan aset tanpa
pidana ataupun conviction based consent ini merupakan terobosan hukum yang memungkinkan dilakukan pengembalian aset akibat kejahatan tersebut dengan mengupayakan hukum nasional untuk memerintahkan para penegak hukum yang berkompeten untuk melakukan pengembalian aset tersebut. Memasuki argumentasi kami selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, formulasi conviction based consent ini merupakan perampasannya sesuai dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Indonesia pun mengatur upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, antara lain ada UU PTPK, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan juga pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau yang biasanya disebut dengan UU TPPU. Dan peraturan Mahkamah Agung ke-1 tahun 2013 pun telah mengatur tentang tata cara permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang yang selanjutnya disebut dengan Perma Penanganan Harta. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekanku yang berbahagia. Pun di dalam Undang-Undang TPPU sendiri, pasal 67 telah mengakomodir secara jelas dan juga komprehensif mengenai adanya perampasan aset tanpa perlu tindak pidana pokok terlebih dahulu. Inilah, saudaraku, jawaban dari pertanyaan Anda. Tindakan perampasan aset agar tidak bertentangan dengan pasal 28H ayat 4 UUD NRI 1945 yang melindungi hak milik pribadi seseorang. Dalam pasal 28H ayat 4 juga disebutkan secara komprehensif bahwasanya setiap orang berhak atas hak milik kepribadiannya dan juga tidak boleh diambil sewenang-wenang. Bila bertentangan, maka seseorang tersebut dapat mengadopsi pasal 28H ayat 1 Undang-Undang NRI 1945 dan juga bisa diajukan oleh judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Pun Dewan Juri yang terhormat, tindak pidana pencucian uang ini sebagai salah satu tindakan pidana jika dibiarkan ataupun tidak ditanggulangi secara benar dan juga komprehensif, dengan cepat akan memberikan dampak yang buruk bagi perekonomian suatu negara. Mengapa hal tersebut demikian? Bahkan di dalam prakteknya pencucian uang menunggu stabilitas sistem ekonomi di Indonesia, baik secara makro ataupun mikro. Hal tersebut justru akan mengganggu stabilitas ekonomi negara kita, karena banyak transaksi perbankan yang seharusnya bermasalah namun tidak dapat ditindak oleh negara, dalam hal ini Otoritas Keuangan Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, serta kolega kami dari tim kontra yang berbahagia, pun di sini berlaku teori fiksi hukum yang diterapkan bahwasanya terhadap aset yang biasanya sebagai objek, namun dalam mekanisme ini diposisikan negara sebagai subjek. Aset yang dapat melakukan suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan berpikir kami, perlu kita sadari bahwasanya menggunakan mekanisme conviction based consent ini jelas tidak memerlukan biaya yang cukup besar untuk dilakukan, dan juga keuntungan yang diperoleh negara nantinya akan lebih besar dari biaya yang diperlukan untuk menanggulanginya. Karena sebagaimana diketahui yang telah dipaparkan secara jelas oleh pembicara pertama kami, bahwa conviction based consent ini sendiri yaitu cukup melibatkan PPATK untuk menganalisis, lalu hasilnya diserahkan kepada penyidik, dan jika ketahuan dalam proses penyidikan tidak ditemukan, maka aset diserahkan kepada pengadilan, kemudian pengadilan akan memutus apakah aset tersebut benar dari aset tidak pidana ataupun tidak. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, tidak ada lagi alasan untuk tidak menggunakan conviction based consent ini untuk mengatasi tindak pidana pencucian uang yang ada di Indonesia. Terima kasih. Langsung lanjut ya, Mbak ya? Iya, langsung lanjut aja. Baiklah, perdebatan saya akan mulai 3, 2, 1. Sejatinya sebuah institusi yang maju ialah institusi yang mengemukakan sebuah kebijakan politik sebagai landasan fundamentalnya. Landasan fundamental itulah kebijakan non-conception based concept yang dimana dapat diterapkan oleh pemerintah. Hal ini juga dapat berkorelasi dengan asas nemo punitur sine injuria semo defaulta. Tidak ada seseorang pun yang dihukum kecuali ia telah berbuat salah. Dewan Juri yang terhormat, selaku pembicara ketiga dari tim pro, akan melanjutkan argumentasi yang telah dipaparkan oleh tim kami selaku pembicara pertama dan selaku pembicara kedua. Tapi sebelum melanjutkan argumentasi kami, izinkanlah saya untuk mengkritisi beberapa falasi berpikir yang mendalam yang dialami oleh rekan-rekan kami dari tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, itulah sebabnya
kita harus membaca sesuatu secara komprehensif. Apabila rekan-rekan dari tim kontrak mendalilkan bahwa penerapan non-konsepsi basic konsep tidak dapat menuntaskan tindak pidana pencucian uang, seperti yang telah dilontarkan oleh rekan saya selaku pembicara kedua, bahwa penerapan conviction based konsep merupakan upaya pemerintah dalam hal perampasan sebuah aset tanpa pemindanaan. Hal inilah perlu dilakukan mengingat berbagai modus operandi yang dilakukan oleh berbagai orang, khususnya mengenai tindak pidana pencucian uang. Seperti yang kita ketahui dalam teorinya Sutherland, bahwa tindak pidana pencucian uang bagian dari tindak pidana kerah putih atau disebut dengan white collar crime, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang memiliki jabatan dengan menggunakan kewenangan yang ia miliki. Dewan Juri yang terhormat, sehingga inilah menyembunyikan aset-aset hasil tindak pidana, khususnya money laundering yang sangatlah bervariatif. Aset-aset negara inilah yang dibuat keluar seperti tergambar secara sosiologis kasus Gayus Tambunan yang merugikan negara sebesar 106 miliar 700 juta. Dari jumlah itu, hanya yang terkemukakan yaitu 2 miliar 81 juta yang disetor ke kas negara, dan sisanya dikembalikan karena diduga masih tersimpan di luar negeri. Dalam hal Dewan Juri yang terhormat, tindakan pencucian uang sangatlah berbahaya dan merugikan perekonomian di Indonesia, sehingga perampasan aset tanpa pemindanaan sangat diperlukan guna mengatasi munculnya berbagai modus operandi dalam tindakan pidana, khususnya menuju money laundering. Dengan model penerapan inilah bertujuan agar pelaku kejahatan tidak boleh mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatan dan memperhatikan konsepsi perlindungan hak asasi manusia. Hal tersebutlah berlaku teori hukum kodrat yang Dewan Juri yang terhormat, nampaknya pembicara ketiga dari tim pro ini terlalu terburu-buru dalam menjustifikasi adanya kesalahan terhadap seorang yang bahkan belum terbukti bersalah. Lantas kami pun mempertanyakan, ketika kemudian kita mengetahui bahwa pada dasarnya proses pengalihan aset atau harta yang dimiliki oleh seseorang, baik itu dia berasal dari tindak pidana pencucian uang, banyak dialihkan ke dalam beberapa hal. Lantas ketika kemudian perampasan aset itu dilakukan kepada pencucian uang, di mana tidak semua asetnya itu adalah berasal dari tindak pidana, lantas bagaimana kemudian pembicara dari tim pro dapat memberikan diferensiasi aset, manakah aset yang pada kenyataannya adalah aset yang dilakukan oleh dari tindak pidana, dan manakah aset yang benar-benar memang merupakan hasil jeripayanya sendiri. Terima kasih. Animus et se omne jus ducit. Hukum pidana akan melihat unsur kesengajaan berdasarkan kasus per kasus. Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, sebelum melanjutkan konstruksi argumentasi kami, maka saya akan mengemukakan fallacy berpikir dari pertanyaan dari tim kontrak. Maka dari itu, hal tersebut berlaku dari teori hukum kodrat yang tadi saya kemukakan. Ada 3, yaitu hak untuk hidup, hak untuk bebas, dan hak untuk memiliki. Dan ketika ia dirampas asetnya, perlindungan dirinya harus tetap dilindungi oleh negara itu sendiri. Begitulah pentingnya eksistensi penerapan non-conception dalam sistem hukum Indonesia. Melanjutkan argumentasi kami, Dewan Juri yang terhormat, sebelum pembicara ketiga dari tim pro selalu mengagumkan berkaitan dengan perlindungan diri, bahkan juga terhadap tersangka yang sudah dituduh untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu, dengan kemudian dia dilakukan upaya preventif dengan melakukan perampasan aset. Lantas kami pun justru akan kembali lagi mempertanyakan bagaimana ketika kemudian perampasan aset ini dilakukan terlebih dahulu, bahkan sebelum adanya putusan pengadilan, namun ternyata pada saat aset tersebut kemudian terlanjur dirampas, ternyata orang tersebut tidak bersalah. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, pertanyaan dari tim kontra nanti saya akan jawab dari gagasan yang akan kami konstruksikan. Lanjut kepada argumentasi yang pertama, bahwa penerapan non-conception by concept sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku sebagai langkah preventif agar aset tersebut tidak digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut. Rekan-rekanku yang terpelajar, dalam teori hukum pidana yang dikemukakan oleh Herbert L. Pecker, yaitu teori tobat atau disebut dengan Avenger teori, yang mengemukakan bahwa hukum pidana bersifat keras. Ketika orang itu melakukan kesengajaan kejahatan, maka ia dapat kena rasakan yang begitu pedih dari hukum pidana itu sendiri. Eksistensi konsepsi penerapan non-konsepsi merupakan langkah yang paling tepat. Karena kenapa? Karena dilatar belakangi oleh pergeseran paradigma penegakan hukum yang berorientasi untuk menangkap pelaku berubah pada orientasi untuk mengejar kerugian. Mohon maaf saudaraku,
saya akan melanjutkan argumentasi saya. Hal ini kan menjadi sangat penting karena tindakan money laundering yang bersifat ekonomi yang menyebabkan kerugian negara. Hal ini pun diatur dalam pasal 67 yang telah dikonstruksikan oleh rekan saya selaku pembicara kedua, yaitu di dalam pasal 67 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tahun 2010 mengenai adanya perampasan aset tanpa pemidanaan, yang hal ini akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan hal inilah penerapan non-conception by concept akan ditopang dengan instrumen hukum yang dapat terjamin langkah preventif agar tujuan tersebut serta merta dilanjutin. Dengan ini, saya mengkomparatifkan penerapan non-conception by concept dapat dipraktikkan di Inggris pada tahun 2008. Perampasan aset ini tanpa pemidanaan dilakukan oleh aparat penegakan hukum di Inggris berhasil merampas sekitar 234 juta pound sterling tindak pidana pencucian uang. Sehingga apa yang dikatakan oleh rekan saya tadi, yaitu pembicara kedua, bahwa berlakunya teori fiksi hukum diterapkan terhadap aset yang biasanya sebagai objek, namun dalam mekanisme ini diposisikan sebagai subjek. Aset ini dianggap dapat melakukan suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga penerapan non-konsepsi by konsep sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera pelaku agar aset tersebut tidak digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut. Apalagi dari data keputusan Financial Action Tax Free tanggal 22 Juni merupakan suatu kabar yang tidak menyenangkan bagi bangsa kita dengan memasukkan negara kita sebagai satu dengan 15 negara yang dianggap tidak kooperatif dalam memberantasi praktik pencucian uang atau disebut dengan money laundering. Dalam hasil keputusan tersebut, Dewan Juri yang terhormat, kami dapat menyimpulkan bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara yang di bawah pemilik uang haram yang membersihkan uang hasil kejahatan, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Negara Indonesia mendapat peringkat ketiga Dewan Juri yang terhormat sebagai tempat pencucian uang, sehingga dari data tersebut kita memerlukan penerapan yang efisien yang guna mengurangi tindakan pencucian uang dan juga ditopang oleh instrumen yaitu putusan MK nomor 15 Peraturan Perundangan tahun 2021. Lanjut ke konstruksi argumentasi kami kedua untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh tim kontra, yaitu penerapan non-konsepsi by konsepsi sesuai dengan prinsip rasionalitas dan prinsip efisien dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang, seperti yang telah diimplementasikan dari awal oleh rekan saya selaku pembicara kedua, bahwa formulasi konsepsi penerapannya sesuai dengan sistem hukum Indonesia. Hal ini pun ditopang lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2013 tentang cara permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang. Mendukung argumentasi dari pembicara kedua bahwa formulasi conviction based concept ini penerapannya sesuai dengan sistem hukum di Indonesia. Lalu yang dipertanyakan oleh tim kontra, bagaimana kalau berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah? Kita berbicara mengenai sistem hukum pembuktian bahwa negara Indonesia menganut sistem negatif Vertilgic Dewis Theory, yaitu menegatifkan undang-undang sebagai landasannya. Di sini hati nurani hakim yang dipakai oleh undang-undang sebagai undang-undang sebagai pijakannya. Sebagaimana diketahui bersama Dewan Juri yang terhormat, beberapa ketentuan pidana Indonesia sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita serta merampas hasil dan instrumen tindak pidana seperti dalam KUHP dan beberapa ketentuan lainnya. Hal ini pun penerapan konsepsi tidak memerlukan biaya yang besar, sehingga penerapan inilah mengandung prinsip rasionalitas dalam menanggulangi tindak pencucian uang. Dewan Juri yang terhormat, prinsip rasionalitas itu sendiri mengandung pengertian bahwa manusia di dalam mengandung suatu pengertian bahwa manusia di dalam melakukan suatu aktivitas tertentu termasuk di dalam melakukan kejahatan. Ia berpikir secara rasional dengan tujuan utama untuk memaksimalkan keuntungan yang ia harapkan, sehingga dalam hal ini perspektif rasionalitas yang terkait dengan pelaku tindak pidana Russell Koropkan mengemukakan tipe rasionalitas yang berkorelasi dengan terjadinya tindakan money laundering, yaitu manusia adalah makhluk yang rasionalitas yang akan memaksimalkan cara untuk mencapai tujuannya, rasional dengan banyak keuntungan yang ingin dicapai. Jika konsepsi rasionalitas ini dikaitkan dengan hukum pidana, maka asumsinya adalah perilaku kejahatan yang rasional, ekonominya akan menimbang biaya yang harus dikeluarkan dalam melakukan kejahatan dengan keuntungan apa yang akan ia dapat.
Ketika keuntungan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang ia keluarkan, maka pelaku akan melakukan kejahatan, dan begitu pun sebaliknya. Jika keuntungan yang ia dapat lebih kecil dari biaya yang harus dikeluarkan, pelaku kemungkinan akan menggurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kami berasumsi penerapan non-conception by concept menjadi jalan keluarnya, karena yang terpenting dalam mengurangi hasrat pelaku untuk melakukan tindakan pidana karena keuntungannya akan diambil oleh negara. Hal ini pun berlaku teori etis yang dikemukakan Bebel, bahwa apa yang diambil dari rakyat harus sedapat mungkin dirampas kembali dalam kaitannya dengan kejahatan money laundering. Dalam hal ini, dapat bagian terpenting dalam efektivitas rezim anti pencucian uang. Dengan begitu, Dewan Juri yang terhormat, pelaku secara rasional diharapkan mendapatkan efek jera untuk tindak menanggulangi lagi. Kemudian, dalam konteks prinsip efisien, penerapan non-konsepsi diharapkan dapat meminimalisir sumber hukum yang berlebihan karena biaya tinggi, karena tidak terlalu mengedepankan proses peradilan yang cukup lama, sementara kerugian negara yang dapat dikembalikan relatif cukup besar. NCB ini juga merupakan bagian dari bentuk sanksi keuangan. Hal inilah berpaling dari contoh kasus yang konkret Dewan Juri yang terhormat, seperti First Travel, yang dimana aset diambil dari oleh negara, ada 3 orang yang telah dihukum melakukan uang, dan kasus penipuan jamaah umroh, kerugian yang telah dicapai sebesar 905 miliar, Dewan Juri yang terhormat. Dari sinilah kami selaku dari tim pro tetap setuju dengan penerapan konsep non-konsepsi dalam sistem hukum Indonesia. Adapun gagasan yang kami gagas bahwa ketentuan seperti yang sudah kami katakan bahwa tujuan utama para pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi adalah untuk mendapatkan harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Secara logika, Dewan Juri yang terhormat, harta kekayaan bagi pelaku kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana, sehingga cara yang paling efektif yang menerapkan perfection based konsep untuk pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang yang bermotif ekonomi ini. Argumen ini tentunya tidak mengecilkan arti dari hukum pidana tiada terhadap para pelaku tindak pidana, namun harus diakui Dewan Juri yang terhormat bahwa penerapan konsepsi ini merupakan langkah yang tepat. Sekedar menjatuhkan pidana badan terbukti tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Hal ini akan mencapai prinsip rasionalitas dan prinsip efisien. Selain itu juga Dewan Juri yang terhormat merampas hasil dan instrumen tindak pidana dari pelaku tidak saja mendalilkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat, tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia. Terima kasih. Kami dari tim pro tetap setuju dalam penerapan konsepsi BSET. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih pembicara 1, 2, dan ketiga dari tim pro. Untuk di Amanda, aku apresiasi kamu karena kamu udah mulai belajar untuk memahami kultur KRD seperti apa, cara bicaranya udah mulai tersusun rapi. Cuman di sini aku mau berfokus kepada pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim pro. Jadi gini, konsep NCB itu kan yang paling menjadi keyword-nya itu adalah praduga tidak bersalah. Kedua, kenapa sih harus diterapin NCB lagi sementara di status quo kita itu sekarang sudah mengakomodir. Sama yang ketiga, ya walaupun dilakukan perampasan aset itu, ya ini tuh balik lagi ke nomor 1 ya, ini tuh nggak akan melanggar praduga tak bersalah. Sebenarnya tadi tuh hampir disentuh sama si Yogi soal sistem pembuktian. Tetapi arahnya bukan ke sana, Dek. Jadi yang aku maksud kenapa kemudian dia itu nggak akan melanggar praduga tak bersalah, itu jawabannya sederhana. Apapun bentuk tuntutan pemidanaan, apapun bentuk tuntutan yang akan diberikan, ini kan nanti ranahnya tetap akan masuk di proses persidangan. Nah, otomatis kan kalau dia tetap, kan artinya orang yang dituduh ini kan nanti tetap akan diberikan hak yang sama untuk dia membuktikan apakah dirinya bersalah atau enggak. Jadi dia nggak langsung kayak dirampas asetnya, kemudian dia nggak diberikan kesempatan untuk kemudian memberikan dalil-dalil pembenaran.
dia tetap ada nanti, dia tetap masuk ke proses persidangan. Artinya dari situlah kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa NCB ini nggak akan melanggar praduga tidak bersalah, karena ya dia tetap diberikan hak yang sama untuk membuktikan dirinya. Jadi arahnya itu bukan lebih kepada nurani hakim atau persoalan perbandingan keuntungan yang akan kelihatan, itu bukan ke sana. Sebenarnya aku tadi udah mulai dengerin waktu kamu bilang sistem pembuktian kita yang menggunakan negatif tadi itu kan. Nah, tapi arahnya ternyata bukan sesuai yang aku pengen gitu. Jadi bukan lebih ke sana arah kenapa sih ini nggak melanggar praduga tidak bersalah. Terus oh ya, yang ketiga itu ini yang aku belum melihat dari kalian itu persoalan gagasan. Kan kalau kalian itu baca perampasan aset itu kan sekarang udah digadang-gadang udah masuk RUU ya. Aku belum baca si RU-nya, cuman yang aku dengar-dengar sekilas aku lihat RU perampasan aset itu kan nanti dia bakalan dimasukin ke perdata. Cuman kan ini yang jadi persoalan adalah apakah perampasan asetnya itu akan masuk perbuatan melawan hukum ataukah wan prestasi. Nah, itu yang harus kalian gali. Apakah kemudian lebih ke mekanismenya sih, mekanisme dari NCB. Jadi kuncinya kalau kalian tuh dapat mosi yang dia itu sifatnya adalah gagasan, jangan sampai kalian itu nggak menyebutkan solusi itu dari pembicara ke satu. Aku mungkin bisa ngomong ke Puji waktu kita dapat mosi yang haluan negara ya, Dek. Jadi kalau misalkan dia tuh sifatnya adalah gagasan, di pembicara ke satu tuh udah harus ngomongin inti dari gagasan kalian itu apa. Jadi jangan kemudian kalian itu hanya memaparkan secara teoritik, oh ya udah NCB itu sebagai preventif. Jadi inti dari kalian ngomong dari pembicara ke-1 sampai pembicara ketiga itu kan pada intinya ngomong ya udah NCB itu lebih memberikan upaya preventif. Kedua kemudian dia lebih memberikan langkah yang lebih progresif daripada sekarang. Cuman aku belum melihat gitu loh bagaimana kalian bisa menjelaskan dan menganalisa bahwa NCB itu berbeda dari status quo kita sekarang. Tadi kan sempat disinggung tuh sama Yogi bahwa NCB itu dia itu udah nggak jadi objek lagi kan, tapi dia jadi subjek. Nah, kenapa? Nah dari situ seharusnya kamu jelasin lagi Dek lebih lanjut. Kenapa sih kemudian yang awalnya dia objek itu terus kemudian dia berubah jadi subjek? Nah, yang kamu maksud objek seperti apa? Nah, kan kalau kita nanti tuh harusnya kamu jelasin tadi tuh harusnya kamu jelasin kayak gini. Di status quo kita sekarang untuk orang bisa dirampas aset itu kan dia masuk ke sanksi pidana tambahan kan. Maksudnya dia kan nggak masuk kayak ke apa yang kayak kamu sebutin subjek itu tadi. Nah, itu harusnya kamu jelasin untuk menyatakan bahwa apa yang kamu paparkan itu terbarukan gitu loh daripada tim kontra yang kita harus dia dihukum baru dia bisa ditambahi hukuman tambahan yang perampasan aset itu tadi. Artinya tim kontra tidak akan mencapai prinsip keadilan seperti kami. Kenapa? Karena belum tentu kemudian orang tersebut yang dituduh telah melakukan tindak pidana pencucian uang, kemudian dia mengalihkan semua aset-asetnya ke dalam berbagai hal, mereka akan dihukum perampasan aset gitu kan. Karena kan perampasan aset kan kalau di status quo kita sekarang tuh bukan sanksi utama, tapi dia sanksi tambahan kan. Jadi kayak belum tentu dia juga dapat sanksi rampasan aset, sedangkan di kami justru langsung kemudian mengkat itu dari awal. Oh ya udah, dia akan dirampas dulu asetnya. Ketika kemudian nanti ternyata dia terbukti tidak bersalah, nanti tuh gini sistemnya. Jadi kalau kalian baca jurnal gue itu di situ promosi dikit. Jadi di situ tuh ada kayak aku tuh ngasih gagasan kan kalau misalkan nanti itu lupa deh gara-gara banyak gaya sih gue. Jadi nanti itu di kayak perampasan aset itu ada kayak sistem pembuktian gitu namanya kayak illicit enrichment. Jadi NCB konsep itu punya kaitan erat sama illicit enrichment. Nah kan aku kan sempet tuh berkalian terus gimana nih kita mikirin orang yang ternyata dia punya aset nih misalkan. Kalian kan bilang kan kalau ini ya udah ini bakal dirampas asetnya. Tapi aku belum ngelihat gitu. Aku ngomongnya kecepatan nggak ya? Gak apa-apa, Pak, gak apa-apa. Nah, kalian kan ngomong nih kalau kalian bakalan ngerampas aset. Ya, aku ngerti kalian bakal ngerampas aset, cuman masa kalian juga nggak mikirin sih kalau misalkan apakah kemudian aset yang orang itu miliki itu semuanya itu dari tindak pidana pencucian uang? Kan enggak kan? Pasti kan ada beberapa yang aset itu tuh memang dari hasil jerih payahnya sendiri, sama yang ada juga asetnya itu berasal dari tindak pidana pencucian uang. Nah, di situ nanti arahnya itu, outputnya itu ke illicit enrichment. Kalian baca tentang pengertian konsep dari illicit enrichment. Illicit enrichment itu tentang pengayaan tidak sah. Jadi nanti itu ketika dia sudah menjadi tuntutan pemidanaan
sebagai subjek, dalam artian dia udah langsung dijadikan bentuk tuntutan, nanti itu hakim itu bakalan menyatakan, oh nanti harta yang ini tuh adalah pengayaan yang sah, harta yang ini adalah pengayaan tidak sah. Nah, kalian nggak usah ngejawab secara detail interupsi yang aku berikan, cukup kalian itu menyatakan bahwa nanti hakim sendiri yang akan memberikan diferensiasi itu. Kayak gitu. Jadi memang bisa dibilang ya NCB ini membingungkan. Aku mengerti perasaan kalian. Hahaha. Nggak jadi mengerti anak-anak. Terus aku juga ya awalnya mikir kayak NCB ini ngapain dibentuk, toh juga di status quo kita sekarang ya udah ada perampasan aset kan, tapi ternyata keywordnya kan lanjutan dari frasa NCB itu kan non-conviction based asset forfeiture, dalam artian dia perampasan aset tanpa tuntutan pemidanaan, dalam artian dia nggak perlu nunggu pidana pokoknya terlebih dahulu, oh ya udah ketika ada yang indikasi-indikasi pengayaan yang tidak sah itu tadi, dia bisa langsung dituntut perampasan aset. Jadi larinya ke illicit enrichment sebenarnya. Cuman aku nggak nyebutin di situ. Kupikir kalian ada yang nemu. Ternyata nggak ada. Kayak gitu. Itu aja sih mungkin dari aku. Kalau untuk teknis berbicara, alhamdulillah kalian udah ada progres ya. Nggak kayak kemarin yang beradul. Mungkin karena kemarin itu ada lawannya kali ya. Makanya kalian mungkin terpancing emosinya. Cuman kalau sekarang aku, kalau untuk teknis berbicara nggak perlu banyak ngomong. Besok kan mosinya udah keluar nih. Jadi seperti biasa, uji kalau mosinya udah keluar, kabarin di grup. Nanti kita bikin jadwal buat ngerjain mosinya sama diskusi kayak gini lagi. Itu aja mungkin dari aku, biar nggak terlalu malam juga. Kalian bisa langsung istirahat dan siap-siap buat menunggu mosi besok. Ntar aku kasih amat babi. Terima kasih, Bana. Oke, itu aja ya dari aku. Semangat guys, jangan pantang menyerah. Memang seperti inilah debat hukum. Aku juga pernah puyeng kok. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.